Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Widi Astuti SPDI MPDI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada siang hari ini, yaitu reading and understanding skill of text from a letter. What is reading and understanding skill of text from a letter? Itu letter reading and comprehension skill refer to the ability to not only record the words is a written letter but also to fully understand its meaning. This involves identifying the purpose of the letter, extracting key information, interpreting the writer's tone and intent, and understanding the context in which the letter was written. It's about going beyond the surface level of the text to grasp the complete message and respond appropriately. Yaitu artinya keterampilan membaca dan memahami teks dari sebuah surat menyurat merujuk pada kemampuan tidak hanya mendekode kata-kata dalam surat tertulis tetapi juga memahami sepenuhnya maknanya. Ini melibatkan mengidentifikasi tujuan surat, mengekstrak informasi kunci, menafsirkan nada dan maksud penulis, serta memahami konteks di mana surat itu ditulis. Ini tentang melampaui tingkat permukaan teks untuk menangkap pesan lengkap dan merespon dengan tepat. Next. Contoh surat formal. Ya, ini ada contoh surat formal. Kemudian next. Why master letter comprehension? Itu artinya mengapa perlu menguasai pemahaman huruf. Yang pertama, letters remain a crucial communication tool in various contexts. Itu artinya surat tetap menjadi alat komunikasi penting dalam berbagai konteks. Kemudian yang kedua, strong comprehension prevents misunderstanding and errors. Yaitu artinya pemahaman yang kuat mencegah kesalahpahaman dan kesalahan. Kemudian yang ketiga, it's enable effective and appropriate and response. Yaitu artinya memungkinkan respon yang efektif dan tepat. Kemudian yang keempat, essential for both personal and professional interaction. Yaitu artinya penting untuk interaksi pribadi maupun profesional. Next. Deconstructing a letter key components. Itu yang pertama. Artinya dekonstruksi surat atau komponen utama. Yang pertama itu terbagi, rekonstruksi surat atau komponen utama itu terbagi menjadi 5. Itu yang pertama. Langsung aja artinya kepala surat. Itu sama dengan heading, itu kepala surat. Yaitu detail pengirim, itu kepala surat itu detail pengirim, yaitu berisikan nama, alamat, tanggal, dan lain-lain. Contohnya kita kasih namanya kita itu kepala surat, yaitu yang awal-awal itu nanti kita tulis namanya kita.
kemudian ada nama perusahaan, kemudian alamatnya kita, dan kemudian tanggalnya. Kemudian yang kedua, salam pembuka, yaitu sapaan kepada penerima menentukan tingkat formalitas. Contohnya, contoh formalnya yaitu yang terhormat Bapak, Ibu, siapa gitu, diberikan nama belakangnya. Kemudian contoh informal, yaitu hai, kemudian dikasih nama depan. Kalau contoh informal itu biasanya orang-orang menuliskan kalau misalnya mau ngirim surat ke teman, sahabat, atau apa. Kalau misalnya yang formal itu undangan atau surat pengunduran diri atau intinya yang lebih tinggi gitu aja. Kemudian yang ketiga yaitu isi, sama dengan konten utama menyampaikan pesan dan detail. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu salam penutup, sama dengan perpisahan yang sopan sesuai dengan tingkat formalitas salam pembuka. Jadi salam penutup itu sama kayak salam pembuka. Salam pembuka tadi itu kan sapaan kepada penerima yaitu contohnya tadi yang terhormat, kemudian hai, berikan nama. Nah, sama kayak salam penutup. Kalau misalnya salam pembukanya formal, berarti salam penutupnya harus formal, hormat kami gitu. Atau ada yang lain banyak. Kemudian kalau misalnya salam pembukanya tadi informal, ya udah berarti cukup salam aja itu udah cukup. Kemudian nanti yang terakhir ada tanda tangan nama pengirim, tulis tangan atau diketik, itu bisa. Tanda tangan nama pengirimnya gitu. Tanda atau tanda apa, kasih tanda nama pengirim aja itu udah cukup, atau kalau mau dikasih tanda tangan juga bisa. Kemudian next, identifying purpose and main idea, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama purpose, kemudian kedua main idea, yang ketiga look for opening statement and concluding remarks. Itu artinya identifying purpose and main idea yaitu mengidentifikasi tujuan dan ide utama. Yang pertama itu tadi kan terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama tujuan itu purpose, sama dengan mengapa surat ini ditulis, apa yang ingin dicapai pengirim. Kemudian yang kedua ide utama, poin atau pesan sentral yang ingin disampaikan pengirim. Kemudian yang ketiga cari pernyataan pembuka dan penutup. Itu di bawahnya ada contoh formal dan contoh informal. Contoh formalnya itu tujuannya untuk melamar pekerjaan. Oke, tadi kan ide utama itu poin atau pesan sentral yang ingin disampaikan pengirim. Nah, itu kan ini contoh surat formal. Itu untuk melamar pekerjaan. Berarti ide utamanya pengirim adalah kandidat yang memenuhi syarat untuk posisi yang diiklankan. Jadi kan itu mau melamar pekerjaan, misalnya kerjaan di mana, terus nanti kandidatnya itu udah memenuhi syarat untuk posisi yang diiklankan yang dibutuhkan itu. Kemudian contoh informal, tujuannya untuk berbagi berita. Ide utamanya pengirim memiliki pengalaman yang menyenangkan. Kemudian next, understanding tone and context. Understanding content tone and context itu yaitu memahami nada dan konteks. Memahami nada dan konteks terbagi menjadi 4 ya, 4. 4. Yang pertama yaitu tone itu nada. Langsung aja artinya nada, sikap penulis. Itu misalnya sikap penulis itu formal, ramah, mendesak, meminta maaf, dan lain-lain. Banyak sikap-sikap penulis itu dengan nada penulisannya dia. Kemudian yang kedua konteks, keadaan sekitar, hubungan komunikasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga pilihan kata dan struktur kalimat mengungkapkan nada. Itu ada contoh yang formal, bahasa formal dan bahasa informal. Yaitu yang pertama formal, bahasa yang tepat kalimat lebih panjang, tidak ada konstruksi. Kemudian yang bahasa informal itu bahasanya santai, kalimat lebih pendek, kontraksi umum. Kalau formal itu ya kayak misalnya kita mau ngasih surat ke orang-orang penting itu tadi, kayak misalnya yang terhormat itu tadi.
Tuh, kemudian kalau informal itu yang kayak misalnya kita bahasa santai itu ya kasih ke temen, mau ngasih surat ke temen atau mau ngasih sahabat pena atau apa dan lain-lain gitu. Kemudian terakhir tugas, yaitu identifikasi nada dalam contoh surat formal dan informal. Tugasnya itu kan tadi kan memahami nada dan konteks. Nah, tugasnya itu tuh, kemudian lanjut extracting key details in an information, yaitu artinya mengekstraksi detail utama dan informasi. Itu terbagi menjadi 3. Lanjut aja langsung pada artinya. Fokus pada fakta, tanggal, nama, dan tindakan yang diminta secara spesifik. Kemudian yang kedua, bedakan antara informasi penting dan pendukung. Kemudian yang ketiga, perhatikan lampiran yang disebutkan. Kemudian itu ada 2 contoh formal dan contoh informal. Itu contoh formalnya, detail penting dalam lamaran kerja mencakup kualifikasi, pengalaman, dan informasi kontak lampiran, mungkin berupa resume dan surat lamaran. Itu. Kemudian contoh informal, detail penting dalam surat pribadi mungkin berupa detail acara, waktu, tempat, atau kabar pribadi. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, slide ke-9. Itu common pitfalls in comprehension. Terbagi menjadi 4. Apa itu common pitfalls in comprehension? Yaitu artinya kesalahan umum dalam pemahaman. Terbagi menjadi 4. Langsung artinya aja. Yang pertama, melewatkan nuansa bahasa yang halus. Kemudian yang kedua, membuat asumsi yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Kemudian yang ketiga, terlalu fokus pada detail kecil dan melewatkan poin utama. Kemudian yang terakhir, hambatan budaya atau bahasa. Next. Enchaining your letter comprehension itu terbagi menjadi 4. Apa itu enchaining your letter comprehension? Yaitu meningkatkan surat Anda dalam pemahaman kita. Itu. Langsung aja artinya, yaitu berlatih membaca berbagai jenis surat untuk meningkatkan surat pemahaman kita gitu loh. Yang pertama, berlatih membaca berbagai jenis surat. Kemudian yang kedua, ajukan pertanyaan aktif pada teks saat Anda membaca. Kemudian yang ketiga, rangkum konten dengan kata-kata Anda sendiri. Kemudian yang keempat, pertimbangkan perspektif pengirim dan audiens yang dituju. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu cari klarifikasi jika tidak yakin. Next, ini ada video yang bisa dilihat. Unsur-unsur surat resmi. 1. Kepala surat. 2. Tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Lampiran. 5. Hal atau perihal. 6. Alamat surat. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Salam penutup. 10. Pengirim surat. Ini tadi ada contoh video dari unsur-unsur surat resmi. Oke, next lanjut. Ini tadi ada satu video dari contoh unsur-unsur surat resmi. Jadi ada apa aja unsurnya, pertama apa, salam pembuka, bla 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 dan lain sampai penutup. Oke, next ada dua video tambahan juga, yaitu yang menjelaskan tentang contoh surat pengunduran diri yang baik dan benar, kemudian contoh surat izin tidak masuk. Next, coba diperhatikan ya teman-teman ya.
Next, yang terakhir penutup. Thank you. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada materi bahasa Inggris untuk hari ini. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.